Bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdoa melainkan kepada selain Allah, enggak boleh. Oleh karena itu di dalam doa hanyalah yang berhak mengabulkan doa kita Allah Subhanahu wa taala, dan yang berhak kita minta doa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda baginda Rasulullah SAW diriwayatkan dari hadis riwayat Abu Daud, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin mustajabatun la syak fihinna. Kata baginda Rasulullah SAW, 3 doa, yang mana 3 doa ini mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Yang artinya ini doa apabila diucapin langsung dikabulkan, la syak fihinna, enggak diragukan lagi dikabulkannya, pasti cepat kilat, kayak gitu. Maka doanya siapa aja yang termasuk doa mustajab ini dilanjutkan. Yang pertama, da'watul walidi, ialah doa kedua orang tua kepada anaknya. Jadi doanya kedua orang tua kita kepada kita itu mustajab. Oleh sebab itu kita sebagai anak harus hati-hati dengan kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita sedang marah sama kita, sedang murka atau kesel, hati-hati ketika tergerak dalam hati ke orang tua kita berdoa yang enggak baik, hati-hati, sebab Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maka juga hati-hati bagi kedua orang tua kita, jangan sampai kita mendoakan anak-anak kita yang jelek-jelek. Misalnya kesel ngeliat anak kita, ini anak kita doain yang baik-baik aja, ini anak rajin, yang rajin gitu. Ngelihat anak kita malas, jangan kita, ini anak malas banget sih, jangan ngomong kayak gitu. Ya Allah, jadikan anak saya rajin, jadi mau sholat, jadi mau ngaji, semoga dikasih hidayah ya Rabb, kayak gitu. Kemudian yang kedua, doanya siapa? Wa da'watul musafiri, doanya orang yang musafir, orang yang sedang bepergian. Betapa istimewanya ini orang musafir, selain mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, boleh mengqashar, boleh menjamak, dan juga boleh enggak puasa bahkan. Dengan catatan teman-teman, musafir di sini tidak dalam perjalanan maksiat. Lah. Mau kemana? Mau ke Lampung. Ngapain? Ketemuan sama yang belum halal kayak gitu. Enggak, bukan musafir itu. Tahu mau menghadiri pesta, enggak, bukan musafir. Nah, betapa istimewanya juga diberikan oleh Allah bagi musafir ini dalam doa mustajabah. Maka yang ketiga, yang terakhir, yaitu da'watul mazlum, doanya orang yang dizalimi, mustajab juga. Oleh karena itu sebaiknya kita gunakan doa ini hanya untuk yang baik-baik. Meskipun yang terakhir ini mazlum, terzolimi, pasti yang namanya terzolimi disakiti. Apa sih yang pengen kita doain kalau misalnya kita tersakiti misalnya aja nih? Pasti maunya kan yang setimpal, maunya yang buruk sama kayak kita. Tapi pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang sabar atas cobaan, ujian yang dialaminya. Kita doain aja yang baik, semoga Allah kasih hidayah buat si fulan. Jadi kayak gitu. Semoga kita bisa ambil manfaat dari sabda baginda Rasulullah SAW. Kita bisa bertambah baik amalnya. Kita menggunakan doa ini dengan untuk doa yang baik-baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat dalam taat
beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.